Atas nama pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menjadikan acara PEDAI Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 semakin berkualitas dan sangat semarak. Bapak Menteri, undangan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya, kami memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan memberi sambutan sekaligus membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 ini. Atas perkenan Bapak, kami mengaturkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden yang sedianya berkenan untuk hadir, namun karena ada tugas-tugas negara yang penting, sehingga beliau memerintahkan kepada saya untuk mewakili membuka acara yang sangat penting ini, yaitu Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun 2022. Setelah lebih kurang kita 2 tahun terdampak pandemi, kita tahu bahwa tahun 2020 dilaksanakan secara online, tahun 2021 secara hybrid, dan hari ini Bapak Presiden, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur dan ke semua pihak sehingga dapat terlaksananya acara secara langsung fisik masif tahun 2022. Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno yang kami hormati, terima kasih atas Bapak. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Pimpinan DPRD, kemudian anggota Forkompinda, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Jati, para bupati, wali kota, dan para senior, tokoh-tokoh, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin sebutkan satu persatu. Apresiasi yang sangat tinggi pada kita semua, karena acara ini hanya dapat berlangsung ketika kita cukup confident bahwa pandemi COVID-19 sudah relatif terkendali di Bali. Saya secara pribadi sebagai Menteri Dalam Negeri yang ikut dalam Satgas penanganan pandemi COVID selalu melihat dan kemudian mendampingi Bali, karena salah satu dampak yang paling terdampak di Indonesia adalah Bali, karena banyak revenue yang berasal dari sektor pariwisata, dan sektor pariwisata yang merupakan salah satu yang terpukul. Kita melihat bagaimana tahun 2020 turis-turis yang kurang, hotel yang sepi dan lain-lain, restoran, kita semua merasakan itu. Tapi berkat kerja keras Bapak Gubernur dan seluruh tokoh, seluruh stakeholder di Bali, sehingga akhirnya pandemi COVID dapat terkendali dengan baik. Itu ditandai dengan misalnya dengan vaksinasi. Vaksinasi di Bali adalah salah satu vaksinasi yang tercepat di Indonesia.
Sampai saya minta daerah-daerah lain untuk belajar ke Bali. Kenapa? Ada sistem Banjar. Semua berbasis Banjar. Sehingga vaksinasi tahap sama, tahap kedua sangat cepat. Dan bahkan beliau membuat survei serologi antibody. Ternyata tingkat antibody masyarakat Bali sudah tinggi lebih dari 90%. Kalau ada kasus, ada, tapi relatif terkendali. Low case doesn't mean no case. Oleh karena itu tetap waspada. Dan saya menyampaikan apresiasi juga kepada Bapak Gubernur, karena disiplin protokol masih tetap, terutama pemakaian masker masih kita lihat terutama di tempat-tempat yang rawan. Kemudian vaksinasi booster ketiga yang menjadi target pemerintah tertinggi adalah Bali 70%. Nah ini mudah-mudahan bisa membuat semua aktivitas menjadi kembali seperti sebelum pandemi. Dan Pesta Kesenian Bali yang ke-24 tahun 2022 ini merupakan monumen penting untuk kembalinya ekonomi dan pariwisata Bali. Kita tahu bahwa Bali kaya dengan seninya, bertahan lama. Acara Pesta Kesenian inilah yang ke-44, 4 dasawarsa, menghasilkan kelestarian budaya, para seniman bahkan menjadi maestro yang bukan hanya bermain di tingkat lokal, nasional, bahkan maestro internasional. Oleh karena itu, atas nama Bapak Presiden kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada sekali lagi Gubernur dan semua pihak yang telah berani dan sekaligus mudah-mudahan sukses melaksanakan acara ini. Pada tahun ini temanya adalah mengenai air. Danu Kerti, Huluning Amrita, memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Saya pikir tema yang tepat karena air memang adalah sumber kehidupan kita. Di dalam tubuh kita sendiri, individu kita, penelitian mengatakan 55% wanita itu terdiri dari air. Laki-laki, ini laki-laki, itu 60%. Saya juga bingung kenapa kok beda laki-laki perempuan. Katanya menurut penelitian karena wanita lebih banyak lemaknya daripada laki-laki gitu. Artinya kalau nggak ada air, ya kita wafat gitu. Nah kemudian air juga, saya kira kita semua paham, kalau nggak ada air nggak hidup kita. Untuk tanaman dan untuk kehidupan binatang dan lain-lain semua memerlukan air. Kita perlu air. Tapi sebaliknya kalau kita salah treatment kepada air, ini juga bisa menjadi sumber bencana. Air yang kotor itu akan membuat jadi sumber penyakit. Salah treatment air menjadi bencana yang luar biasa. Tanah longsor, banjir bandang, bahkan air pun bisa memberikan punishment, hukuman kepada kita yang bisa merusak massal. Bayangkan tsunami besar, hancur, ribuan orang bisa meninggal. Oleh karena itu, memuliakan air sebagai sumber kehidupan sekaligus juga agar menjadi kawan dan tidak menjadi bencana, ini perlu kita terus dengungkan. Dan pada Pesta Kesenian Bali ini, saya paham bahwa para maestro, para seniman Bali berupaya merangkai semua kreativitasnya dalam rangka untuk memuliakan air. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga menyampaikan apresiasi karena Pesta Kesenian Bali tidak hanya diisi oleh seni-seni dari Bali. Bali adalah Indonesia dan Indonesia adalah Bali. Maksudnya apa? Bali adalah bagian dari Indonesia. Tapi Indonesia tanpa Bali menjadi hampa.
Kenapa? Karena seni yang luar biasa. Sumber revenue, pemasukan. Kalau ada istilah ibu kota politik ekonomi Jakarta, dan kalau nanti IKN, ibu kota negara, nanti pindah ke Kalimantan, kita optimis setelah ini berlangsung, maka Jakarta menjadi ibu kota ekonomi, IKN di Kalimantan menjadi ibu kota politik, maka ibu kota turisme pariwisata adalah Bali. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang, saat ini sedang berlangsung pembahasan di DPR mengenai sejumlah undang-undang provinsi. Salah satunya undang-undang provinsi Bali. Karena undang-undang yang lama itu masih Bali Nusra, udah pecah. Bali, NTB, NTT. Harus dibuat undang-undang sendiri-sendiri. Nah, salah satu memang dari para tokoh, Bapak Gubernur, DPR, DPD semua meminta agar adanya pengakuan budaya tradisi Bali. Pada kesempatan yang baik ini, sebentar lagi ada pembahasan. Saya selaku Menteri Dalam Negeri yang diperintahkan oleh Bapak Presiden mewakili pemerintah untuk membahas undang-undang ini, akan memperjuangkan pasal khusus untuk pengakuan budaya, tradisi, dan seni Bali. Ini penting supaya apa? Supaya budaya, tradisi, dan seni di Bali dapat terlindungi dari arus modernisasi, termasuk kebijakan-kebijakan pusat yang mungkin dapat menggerus budaya, seni, dan tradisi Bali. Akhirnya, sekali lagi atas nama Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, saya dengan Bapak Menparekraf, Bapak Sandiaga Uno merasa bangga untuk hadir di sini. Dan atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, saya membuka secara resmi Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022. Terima kasih, matur suksma. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.